Semuanya yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema kali ini dalam bulan ini kita mau bicara mengenai keluarga dan sudah disampaikan oleh Pak Gembala beberapa kali tema-tema tentang keluarga. Dan Bapak Ibu Saudara, keluarga itu saya ingin memulai dengan satu pernyataan bahwa keluarga itu sesuatu yang unik ya. Karena dia diciptakan dari pribadi yang unik. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, saya itu terdiri dari berapa persen kakek nenek dari bapak dan kakek nenek dari ibu ya. Itu dan dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi kalau kita bicara mengenai genetika, ada begitu banyak sesuatu yang kompleks di dalam diri kita yang membuat kita itu begitu unik dan oleh karena itu Tuhan juga mengenal kita dengan unik. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi di dalam keunikan itu Bapak Ibu Saudara, ada sisi-sisi yang kalau di dalam psikologi dikatakan sisi putih, sisi hitam, dan sisi yang unik. Contohnya nih, Pak Gembala itu kan orangnya kreatif dengan kata-kata, tapi juga kadang-kadang sedikit iseng kan gitu kan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bersyukur ketika Pak Gembala ini memiliki sedikit keisengan ya enggak tahu. Isengnya itu dari Pak Doni atau dari Bu Doni saya enggak tahu gitu ya. Tetapi ternyata kami semua juga mempunyai darah keisengan yang sama Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur karena kami ini sudah dimenangkan di dalam Kristus sehingga itu menjadi sesuatu yang positif gitu ya, kata-kata kreatif. Nah kalau ingin tahu kreativitas saya nanti tanya Bu Grace yang lebih tahu saya itu kreatifnya di bidang apa toh gitu. Tetapi ada satu cerita begini, saya ingin memulai sebelum kita masuk firman Tuhan. Di dalam keluarganya ibu saya, Bu Doni, ada sesuatu keisengan yang unik tapi yang nakal-nakal sebenarnya tidak enak gitu Bapak Saudara. Jadi kan ibu itu ada 9 bersaudara Bapak Ibu. Oh 10, sorry. Sorry, 10 bersaudara, belum termasuk ibu maksudnya ya. 10 bersaudara Bapak Ibu. Nah kalau pas hari Natal, mereka semua itu akan ngumpul di Ganten waktu itu ya, di Ganten. Nah ada yang dari Jakarta, ada yang dari jauh-jauh itu datang. Nah tetapi kalau pas jauh-jauhan itu kangen gitu toh, tapi kalau misalnya pas kumpul kadang-kadang jadi ribut ya. Nah tapi juga kemudian muncul keisengannya seperti apa? Jadi ketika waktunya mereka pulang, mereka itu ada yang diem-diem ya, kan semua orang sudah menyiapkan tasnya masing-masing nih. Ada satu orang yang diem-diem itu memasukkan batu bata cukup banyak di dalam tas itu gitu. Sehingga kalau yang pergi ke Jakarta mereka naik bis, terlalu berat gitu kan, terlalu berat. Begitu sampai Jakarta dibuka, kok ada batanya gitu kan. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini kacau ini keisengan yang kacau. Tetapi itulah keunikan setiap keluarga dan hari ini saya mengambil judul, saya sudah kirim ke materi ke Pak Ian, nanti bisa dibuka. Dan juga saya minta Bu Grace ambil satu mic untuk bantu saya. Judulnya adalah Dark Triad Personality in the Family. Tapi jangan lupa ada warningnya. Apa itu Dark Triad Personality? Yaitu dia bicara mengenai 3 kumpulan sisi gelap di dalam keluarga. Sebenarnya itu ada di dalam setiap kita. Jadi teori ini mengatakan, nanti kita belajar sedikit, meskipun tidak lengkap. Jadi di dalam setiap diri manusia itu ada dianggap ada sisi putih dan sisi hitam ya Bapak Ibu Saudara, yang kadang-kadang tidak disadari. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini dari keluarga Ishak dan Ribkah gitu ya, apa yang terjadi dengan mereka. Nanti kita akan merenungkan sama-sama firman Tuhan ini. Kita mau banyak baca ayat tetapi hanya di dalam satu tema cerita, dan ini sudah sering kita dengar sama-sama tentang Ribkah, Ishak dan kemudian Yakub ya. Nah, dasar firman Tuhan ini ketika Pak Gembala percayakan ini adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya muncul dari dalam diri saya, baik ketika saya sekolah minggu sampai kemudian ketika saya besar. Pertanyaannya seperti ini. Kenapa sih kok Yakub itu bisa ditipu gitu ya? Ya, Bapak Saudara. Semua guru sekolah minggu kan menjawab, "Yo karena dia menipu, jadi dia tuh menuai ditipu kan gitu Bapak Ibu Saudara ya." Betul ya? Yang guru sekolah minggu boleh lambaikan tangan. Jawabannya pasti gitu Bu Grace ya. Jawabannya pasti gitu. Yakub itu bisa ketipu itu karena dia menipu kan gitu. Jawabannya pasti gitu. Tapi itu tidak memuaskan saya Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian kenapa dia tertipu menginginkan Rachel tetapi dia mendapatkan Lea Bapak Ibu Saudara ya. Itu pertanyaan yang terus terngiang-ngiang dalam pikiran saya dan memunculkanlah firman Tuhan ini. Tapi mari kita belajar bersama-sama mulai dari Kejadian pasal yang ke-25. Kita mau mulai dari rencana Allah untuk Yakub.
Mari Bu Grace, silahkan membaca, Bapak Ibu bisa simak kalau kelihatan di depan, tapi kalau tidak baca di Alkitab masing-masing, Kejadian 25 mulai dari ayat yang ke-19. Mungkin nanti akan sedikit lompat-lompat karena kita tidak mungkin baca semuanya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa ikuti sama-sama. Silakan Bu Grace. Kejadian 25 ayat 19 sampai 21. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Next, berikutnya. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar di dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa janji Tuhan untuk Yakub itu dinyatakan oleh Tuhan sendiri ketika dia masih ada dalam kandungan. Betul ya? Di situ di ayat yang ke-23 saya ulangi lagi dikatakan, firman Tuhan kepadanya 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tuhan sendiri menyatakan kepada Ishak dan Ribkah. Saya tidak tahu di Alkitab tidak ditulis apakah pada waktu Tuhan menyatakan firman-Nya itu Ishak ada di situ, tetapi saya menganggap bahwa mereka berdua tahu bahwa ketika, karena kan ini Ishak kan berdoa nih, Ribkah mandul ya, ketika kemudian dia hamil dan kemudian terjadi permasalahan terjadi bertolak-tolakan, dia berdoa dan firman Tuhan berkata, anak yang kecil, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Bapak Ibu Saudara catat pertama kali bahwa firman Tuhan yang menyatakan bahwa perjanjian Allah itu akan dinyatakan melalui Yakub bukan melalui Esau ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu Saudara, kenapa kemudian itu tergenapi? Yang pertama tergenapi kemudian ketika Esau menginginkan yang merah-merah tadi ya. Di Alkitab itu disebutkan kata lentil. Lentil itu semacam kacang-kacangan memang, tapi bukan kacang merah Brenneborn Bapak Ibu ya. Bukan Brenneborn, jadi jangan membayangkan sup kacang merahnya Indonesia gitu. Jadi memang lentil ini sudah jenis kacang-kacangan yang merah-merah gitu kan. Dan ketika Esau pulang dari berburu dan tertarik terhadap masakannya Yakub, dia berkata, aku mau gitu ya. Tapi Yakub bilang, bersumpahlah bahwa engkau akan menjualnya kepadaku, hak kesulungan itu. Dan akhirnya yang terjadi, tadi di ayat 34 dikatakan, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau, ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi, demikianlah Esau memandang dengan ringan hak kesulungan itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah Esau dan Yakub, bagaimana Yakub itu memperoleh perjanjian berkat Tuhan, hak kesulungan diberikan kepada dia, selain firman Tuhan menyatakannya, tetapi juga Esau menjual kepada dia. Ya, jadi sudah tergenapi ya Bapak Ibu Saudara. Next. Ya, jadi hak kesulungan yang didapat oleh Yakub itu adalah diperoleh langsung dari firman Tuhan, bukan dari hasil penipuan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi bukan hasil dari penipuan. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Esau itu menerima hak kesulungannya karena dia menipu berkat dari bapaknya, enggak gitu. Dia pertama memang sudah Tuhan nyatakan dan bukan dari hasil penipuan. Yang kedua, hak kesulungan itu dijual oleh Esau kepada Yakub demi makanan kacang merah tadi, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena Tuhan tahu bahwa Esau itu memandang rendah
memandang ringan, di situ dikatakan kalau memandang rendah, memandang ringan itu adalah meremehkan dan menghinakan. Jadi Esau ini orang yang tidak menganggaplah apa itu hak kesulungan. Dia meremehkan dan dia menghinakan gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau katakan begini, ketika kita itu berhadapan langsung dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita, sebenarnya firman-Nya itu bisa dinyatakan kepada kita melalui caranya Dia. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Tuhan akan menyatakan rencananya dalam hidup kita itu tidak melalui bantuan kita. Kemarin di KFC Agape kalau tidak salah, kita sempat ada sebuah kata membantu Tuhan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada kata membantu Tuhan, itu tidak ada. Ya, jadi ketika Tuhan menyatakan bahwa engkau adalah pribadi yang diberkati, itulah cara Tuhan akan memberkati kita dengan caranya Dia gitu, bukan dengan caranya kita, bukan dengan caranya manusia. Nah, oleh karena itu poin pertama yang saya mau nyatakan bahwa hak kesulungan yang didapat Yakub itu adalah langsung dari Tuhan dan bukan dari manusia. Next. Nah, kita membaca selanjutnya dalam rencana Allah untuk Yakub di dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang ke-1. Mari Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak, "lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang." Tetapi Ribkah mendengarkannya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribkah kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribkah ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku, pergilah, ambil kambing-kambing itu." Ya, demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah cerita ketika si Ribkah menipu, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang menipu Yakub apa Ribkah? Yang menipu Yakub apa Ribkah? Yang menipu Ribkah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam kejahatan, ya, kalau di dalam kejahatan ini Bapak Ibu Saudara, otak dan yang terlibat itu porsinya berbeda gitu kan. Saya ingin kita semua menyadari bahwa ada porsi yang berbeda. Memang Yakub penipu, betul. Tapi dia itu terlibat di dalam penipuan gitu. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika ada seseorang mencuri, misalnya saya sama Pak Andre nih. Ketika satu kali lihat HP, saya bilang sama Pak Andre, "Wah, ini dicuri aja," gitu kan. Pak Andre tak ajak mencuri itu. Pak Andre ini terlibat dalam pencurian, tetapi otaknya saya gitu Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, saya ingin kita semua menyadari bahwa saya ingin membawa kita pada satu pemahaman bahwa di dalam penipuan Ribkah kepada Ishak, itu idenya adalah dari Ribkah. Jadi kalau misalnya dia dihukum, yang paling besar hukumannya siapa nih? Otaknya dong gitu kan, otaknya Bapak Saudara ya, otaknya, pedalangnya kan gitu, dalangnya. Dan Bapak Ibu Saudara coba lihat di ayat yang pertama tadi Bu Grace bacakan, saya akan bacakan lagi. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semua sama-sama memikirkan dan sama-sama memahami ini. Next, bahwa Ribkah itu adalah penipu, ya. Ribkah itu menipu. Ada ahli-ahli teologi berkata begini, Pak itu kan menipu baik gitu, menipu demi rencana Allah tergenapi gitu. Bapak Ibu setuju? Saya enggak setuju. Saya terus terang enggak setuju dengan pendapat itu. Tapi ada beberapa ahli teologi berkata bahwa ini menipunya kan supaya rencana Allah tergenapi. Enggak bisa. Ya, itu bisa dikatakan bohong putih, tapi saya tidak setuju terhadap itu Bapak Ibu. Yang namanya penipu adalah penipu gitu. Tuhan tetap tidak suka terhadap penipuan dan penipuan adalah dosa.
Jadi nanti kita bisa menjelaskan kepada anak-anak sekolah minggu kita bahwa yang dilakukan Ribkah itu tetap salah gitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang pertama saya ingin membawa kita pada pemahaman seperti ini bahwa Yakub bukan penipu tapi terlibat di dalam penipuan. Dan otaknya adalah Ribkah. Ribkah itu menipu dalam kegelapan suaminya. Ketika suaminya tidak bisa melihat, matanya sudah kabur, dia bermain-main di dalam kegelapan. Ini baru kesimpulan yang pertama. Nanti Bapak Ibu akan kaget ketika melihat kesimpulan yang kedua, apa yang terjadi kan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini. Apakah, saya ada yang terlupa. Kenapa saya ingin sedikit membela Yakub, Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam tulisan yang biru itu, Bapak Ibu Saudara, di situ di dalam Kejadian 25 ayat 27, Bu Grace bisa bacakan? Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya, kata tenang itu di dalam Alkitab kita, di dalam bahasa aslinya dipakai kata tam, ya, kata tam. Nah, padahal kata tam itu juga dipakai untuk menggambarkan kesalehan Ayub, Yosua, dan juga Nuh. Jadi kenapa saya bertahan, saya ingin sedikit membela Yakub meskipun Yakub keliru. Tetap karena kata tenang yang disebutkan dalam Alkitab itu memakai kata tam. Dan tam ini juga ketika mereka menggambarkan Ayub itu seorang yang saleh, di situ dikatakan pakai kata tam. Kemudian Yosua dan Nuh itu dipakai kata tam. Artinya tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh yang sudah kredibel kebenarannya, mereka itu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mereka itu taat dan patuh sama Tuhan. Jadi Alkitab menggambarkan dengan jelas bahwa Yakub itu seorang yang tam juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu next, ini yang kemudian menjadi pemikiran saya bahwa apakah Ribkah itu mempunyai sebuah kepribadian yang namanya dark triad gitu ya. Apa itu dark triad? Coba kita lihat sama-sama apa itu dark triad. Sebentar, kembali lagi seperti yang tadi. Dark triad itu sebenarnya satu kepribadian gelap yang dia terdiri dari namanya narsisisme, psikopati, dan kemudian Machiavellianism. Ya, ada tiga hal, tapi saya tidak akan jelaskan semuanya, akan lebih rumit. Nanti saya akan hanya fokus kepada penipuannya saja. Next, apa itu dark triad personality? Dark triad personality adalah dicetuskan oleh yang namanya Delroy L. Paulus dan Kevin M. William pada tahun 2022. Ya, itu mengatakan seperti ini, dark triad personality adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan tiga sisi gelap atau sifat buruk dari seseorang yang bisa merugikan orang lain. Yang jelas pasti itu akibat dosa, ya Bapak Saudara ya. Nah, teori ini berawal dari keyakinan bahwa setiap orang mungkin memiliki bayangan atau shadow yang tidak disadarinya. Jadi seseorang itu sadar kalau dia melakukan kesalahan tetapi dia tetap melakukannya karena itu menguntungkan dia. Jadi misalnya ada banyak sekarang kejadian suami menipu istri, istri menipu suami ya, HP-nya tidak boleh dibuka, Bapak Ibu Saudara ya. HP-nya tersembunyi, siapa yang HP-nya disembunyikan antara suami istri? Angkat Bapak Ibu Saudara ya. Itu dianggap menguntungkan dan itu tetap dilakukan. Itu adalah sisi gelap seseorang gitu. Nah, itu dimiliki hampir setiap kita, Bapak Ibu Saudara, karena disadari atau tidak kita itu semua adalah produk dari dosa, ya. Kalau kita sudah dipulihkan artinya kita harus meninggalkan dosa itu. Tetapi kalau di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita masih muncul yang namanya dark triad personality, Bapak Ibu Saudara harus hati-hati. Karena berarti itu iblis masih bercokol di dalam hidup kita, yang terus mengintimidasi kita dan mencoba memunculkan itu lagi. Ya. Next. Nah, ini adalah yang saya ambil dari tanda-tanda umum dark triad personality ya. Yang pertama, dia menipu, bohong berkelebihan ya. Sekali bohong, dua kali bohong, tiga kali bohong ya. Untuk apapun juga lah, untuk misalnya alasan putih tadi termasuk alasan kebaikan. Nah, ini kan aku ini katakanlah seorang pekerja dia berusaha mencuri dari orang lain kan gitu untuk menghidupi keluarganya demi kebaikan apa enggak? Paling gampang siapa namanya itu?
Robin Hood. Robin Hood itu kan mencuri untuk kebahagiaan orang lain kan gitu. Tapi itu tetap keliru Bapak Ibu Saudara. Dia dia adalah seorang yang dark triad. Kemudian di situ bicara mengenai amoralitas. Di situ ada manipulasi. Nah ini ada keterpusatan diri sendiri, narsis. Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati yang narsisnya kenemenan gitu ya. Apa bangga bahwa kita ini diciptakan Tuhan apa namanya cantik, ganteng, luar biasa. Kita patut bersyukur sama Tuhan. Tetapi kalau sudah kenemenan, waduh. Beberapa waktu yang lalu di TikTok ada ibu lagi nge-live nih, nge-live karaoke. Nge-live karaoke, iya sama suaminya ditusuk dari belakang mati gitu kan. Nah, saya tidak tahu apakah ibu ini narsisnya keterlaluan gitu kan, sehingga merugikan suaminya, saya nggak tahu gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam setiap kita pasti ada satu atau dua yang perlu diwaspadai terhadap apa yang namanya dark triad personality. Di situ ada impulsif. Impulsif itu adalah bertindak spontan tanpa memikirkan akibatnya, ya impulsif. Jadi orang-orang yang spontan hati-hati gitu kan. Ketika spontan, tidak memikirkan akibatnya, tidak mau bertanggung jawab, itu termasuk dark triad. Nah, kurangnya kepedulian terhadap konsekuensi yang dihasilkan tadi. Memanfaatkan keadaan untuk sepertinya sebuah kemajuan, tapi dia memanfaatkan itu dengan sebuah kejahatan. Itu juga dark triad. Perilakunya kacau, tidak setia. Dia sering mempromosikan diri sendiri demi kesuksesan ya, dan menilai orang lain tanpa penyesalan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah itu ada di antara kita, makanya orang Jawa ketika mau mempertemukan anaknya nikah dengan orang lain, mereka berprinsip bibit, bebet, bobot gitu. Bibit, bebet, bobot. Artinya harus dicari tahu latar belakangnya gitu kan. Nah, next. Ini lebih lengkap lagi, sign of dark triad personality details. Kalau Bapak Ibu ingin mengikuti tesnya nanti bisa hubungi saya atau bisa lihat di internet. Ya, ada tesnya di internet. Dark triad itu berapa sih? Kemarin waktu di sekolah kita persamaan kami ada mata kuliah konseling pastoral. Nah, waktu di konseling pastoral itu ada satu hamba Tuhan, dia bawakan kepada kami satu tes gitu. Kita ngikuti tes semua gitu. Baru setelah tesnya dilakukan, ditanyai hasilnya berapa gitu kan. Ternyata itu adalah tes kejujuran. Ya, tes kejujuran. Ini tidak kalau yang tes yang ini tidak bermaksud mengatakan bahwa oh kamu itu berarti banyak bohongnya, enggak gitu. Tapi kejujuran kita itu bisa dites berapa persen yang kita miliki. Ya. Nanti satu kali di KFC saya tes ya. Ya. Bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk kita ini introspeksi diri bahwa oh Tuhan, aku tuh mesti hati-hati dengan hidupku ini yang mungkin masih ada sisa-sisa yang belum selesai. Nah, ini adalah yang komplit. Next, saya mencoba menerjemahkannya dari Google. Nah, itu kesombongan, kepekaan terhadap kritik. Jadi kalau dikritik sangat sensitif sekali gitu, itu ada penyakit mental, ya. Ada mental yang harus diselesaikan. Nih, kebohongan. Jadi ketidaksenangan, ketidakpedulian, ketidakjujuran itu meliputi semuanya gitu, ya, meliputi harga diri, narsis, semuanya. Ini namanya dark triad. Next. Nah, Yohanes 8 ayat 43, Bu Kris bisa bacakan. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, jadi dark triad tadi, apa yang oleh psikologi dikatakan sisi hitam, ya, sisi hitam manusia. Kalau di sini dikatakan tentang penipuan, sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa itu karena iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita introspeksi, apakah aku pernah nipu suamiku atau istriku enggak ya? Dalam hal apapun, sampai hal yang sekecil apapun. Karena jangan sampai itu terjadi, karena kalau itu terjadi kita berarti berada di bermain-main di situ, ya, bermain-main di situ. Karena
Tuhan itu maunya setiap kita itu terbuka apa adanya, satu dengan yang lain, ya, suami dan istri. Next. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan saya, mengapa Yakub bisa tertipu menginginkan Rahel tapi mendapatkan Lea? Kita mau lihat sesi berikutnya dari Kejadian, pasal 29. Kejadian 29 ayat 18 sampai 21. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Next. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Ya, cukup sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita ketika Yakub itu kemudian akhirnya berdasarkan arahan Ribkah menipu Ishak dan kemudian dia diberkati, berkat anak sulung itu jatuh kepada dia, sebenarnya tanpa menipu pun dia sudah dapat itu, betul ya? Karena dari Tuhan langsung. Tetapi karena gara-gara dia menipu itulah kemudian Esau marah dan mengejar-ngejar dia. Akhirnya singkat cerita dia lari ke Laban, ya, dia lari ke Laban. Laban itu adiknya Ribkah, adiknya Ribkah. Oh kakaknya ya? Oh pamannya, sorry. Pamannya Ribkah. Pamannya Yakub ya, adiknya Ribkah atau berarti adiknya Ribkah, pamannya Yakub. Ya. Jadi adiknya Ribkah, pamannya Yakub. Jadi ketika Yakub akhirnya lari ke Laban, Bapak Ibu Saudara, dia kemudian tadi dikatakan cinta kepada Rahel yang 7 tahun dianggap seperti beberapa hari saja. Ya, 7 tahun. Tapi itu juga membuat kita semua heran. Kok 7 tahun dia dihapusi bisa gitu loh Bapak Ibu. Coba yang sini yang menikahnya 7 tahun siapa? Menikahnya baru 7 tahun gitu kan. 7 tahun atau mengenal seseorang 7 tahun kok dihapusi kok bisa Bapak Ibu. Kenapa kok dia bisa ditipu? Di pasal 29 ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub. Siapa yang melakukan penipuan? Laban. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia juga menipu pada waktu malam, pada waktu kegelapan. Jadi saya mau ajak kita semua sekarang berpikir bahwa ini Ribkah dan Laban ini kan saudara gitu kan. Sama-sama melakukan penipuan pada kegelapan yang terjadi gitu. Laban dan Ribkah ini bersaudara dan sama-sama melakukan penipuan di dalam sebuah area kegelapan. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan sebagai Yakub ya nikah sama orang tiba-tiba waktu pagi, loh kok lambene kok jedir gitu kan. Atau matanya kok di sini kan dikatakan Lea itu matanya tidak elok gitu, matanya tidak berseri gitu. Jadi waktu dan saya juga heran Yakub ini sebenarnya tak pikir-pikir juga agak sembrono seperti bapaknya. Bapaknya itu kan Ishak, harusnya dia mengenal Yakub. Dia di dalam ayat yang tadi sudah dikatakan, Ishak berkata begini, kalau suaramu itu suaramu Yakub, tapi kok bulunya kok bulunya Esau gitu kan. Nah sebenarnya itu kan sebuah tanda pengenalan bahwa ini sakjane Yakub ini harusnya kan seorang bapak kan gitu tahu mengenali. Tetapi dia itu seperti dibutakan gitu ya Bapak Saudara ketika ditipu. Demikian juga Yakub. Yakub itu saya nggak tahu kenapa dia bisa ditipu seperti dibutakan gitu. Apakah budaya pada waktu itu pengantin harus pakai cadar, ataukah Yakub itu posisi sedang mabuk, kita nggak tahu Bapak Ibu. Atau remang-remang kan gitu Bapak Ibu. Tetapi saya cuma mau mencatat bahwa di dalam keluarganya Laban dan Ribkah ternyata ada satu jalur yang namanya seperti dark trait personality. Meskipun Alkitab tidak mencatat begitu, tetapi ada korelasi gitu. Ada istilahnya genetika penipuan Bapak Ibu ya. Ada istilahnya genetika kebohongan gitu. Jadi hati-hati kita semua ini, apakah di dalam keluarga kita ada genetika kebohongan, genetika nguntet, genetika apalagi Bapak Saudara ya.
yang muncul karena dosa itu tadi. Next, jadi kesimpulan yang kedua adalah Laban menipu. Jadi keluarga penipu ini. Meskipun kita harus menghargai Ribkah karena dia itu adalah pribadi seorang ibu yang dipakai untuk perjanjian Tuhan boleh diturunkan menjadi banyak bangsa, ya 12 suku Israel. Tetapi kita harus melihat bahwa ternyata kakak adik ini menipu semua. Otaknya adalah Laban dan Laban menipu dalam kegelapan malam. Ini coba menjadi sebuah pertanyaan, apakah Laban juga seorang direct trade personality? Nah, kita mau coba lebih lagi. Saya tidak akan baca ayatnya, tetapi di dalam Kejadian 31 ayat 34 sampai 35, Bapak Ibu Saudara, ketika pada akhirnya Yakub itu sama Laban sudah ditipu istrinya, dikasih Lea dulu Rahel, kemudian ditipu ternaknya, ya. Laban itu menipu Yakub dengan ternaknya upahnya diubah-ubah, ya, upahnya diubah-ubah. Terus kemudian akhirnya Yakub ini memutuskan untuk pergi dari rumahnya Laban dengan membawa istri dan semua harta bendanya. Dan yang terjadi adalah Laban itu mengejar Yakub, ya. Dia mencari apa? Mencari dewanya yang hilang. Namanya Terafim. Jadi Rahel ini mencuri Terafim dari bapaknya. Parah Bapak Ibu ya. Dari Ribkah menipu, si adiknya, si Laban menipu, anaknya Laban ternyata juga mencuri. Tambah menipu lagi ketika ditanya, apakah engkau membawa Terafim yang ada padaku? Si Rahel bilang, aku sedang haid, aku tidak bisa turun dari kuda. Menipu lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari waspadai dark trade personality di dalam keluarga kita. Karena itu dampaknya luar biasa. Jadi ketika kita bertobat percaya Yesus, mari kita harus doakan seluruh keluarga kita supaya mereka juga mengalami pertobatan yang sama, ya. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Next. Jadi yang Tuhan inginkan, Bu Grace bisa baca di dalam Alkitab, baca Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Ya, kita mau dengar dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, ini pesan Tuhan. Tuhan berkata bahwa mari kita mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kalau kita masih seorang diri, kita harus memperbarui setiap hidup kita ke arah Kristus. Kalau kita sudah menikah, mari bersama-sama suami istri, kita boleh mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bu Grace tolong siapkan 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat berapa, ayatnya Pak? saya lupa. Oke, baca di depan aja. Ya, 23. Ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Pak Gembala memberikan doa berkat bahwa roh, tubuh, dan jiwamu terpelihara sempurna, aminkan itu Bapak Saudara. Ya, karena kita memerlukan itu. Kadang-kadang kita tidak tahu mental kita itu ada yang keliru, nggak tahu gitu. Ya, karena yang tahu persis hanya Tuhan loh. Kalau kita hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri bahwa wah aku wis Kristen kok, aku wis setiap hari ning gereja. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang masih ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi ketika gembala berkata bahwa roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna, aminkan itu. Karena Tuhan akan memperbarui kita terus-menerus. Tuhan akan memperbaiki hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Dark trait personality kita itu akan dikikis makin habis dan kita ini akan menjadi serupa dengan
dengan Yesus. Dan ketika kedatangan Yesus Kristus terjadi, Tuhan berkata berharap kita tidak bercacat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya menyesalkan kenapa Laban dan Ribkah itu lebih memilih menipu daripada mengkomunikasikan dengan benar. Ya, coba Anda bayangkan, kan janji Tuhan kepada Yakub itu kan sudah pasti kan gitu. Kenapa dia tidak mengkomunikasikan itu dengan Ishak gitu? Sing diberkati anakmu sing nomor loro wae, mong Tuhan berkata begitu kan gitu kan. Ya toh? Kan lebih enak begitu Bapak Ibu. Kenapa harus menipu gitu? Seperti Laban. Laban ketika dia berkata bahwa budaya Israel itu tidak biasa memberikan anaknya yang nomor 2 dulu baru anak yang pertama. Harus anak yang pertama yang nikah dulu. Kenapa Laban tidak mengkomunikasikan dengan Yakub dengan baik dan benar, tetapi lebih memilih menipu. Jadi ada satu kebiasaan buruk yang terjadi dalam hidup mereka. Next. Kesimpulannya adalah yang pertama, hati-hati dengan dosa yang muncul dalam keluarga kita. Katakan amin. Karena dosa memunculkan dark trait atau sisi gelap seseorang. Yang kedua, dark trait personality menunjukkan iblis masih berkuasa di dalam hidupnya. Masih mengincar terus gitu ya. Jadi sisi-sisi gelap yang kadang-kadang muncul itu harus didoakan Bapak Saudara di dalam keluarga kita. Dan kalau iblis berkuasa, dia akan menghancurkan dan membuat kekacauan dalam keluarga. Meskipun kita tahu kenyataannya bahwa Yakub tetap dipakai Tuhan sebagai perjanjian Tuhan boleh dinyatakan, tetapi penipuannya itu tetap saya yakin Tuhan tetap tidak menyukainya ya. Dan ini yang paling penting, miliki keintiman dengan Tuhan dan biarkan Tuhan bertahta dalam keluarga kita. Katakan amin. Firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan membuat keluarga kita itu sehat, tubuh, jiwa, dan roh. Katakan amin. Rancangan Tuhan atas keluarga kita akan tetap terjadi sesuai cara dan waktu Tuhan sendiri dan tidak perlu bantuan kita. Ya, Bapak Saudara, kita tidak perlu membantu Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakannya dengan caranya gitu. Tinggal kita berdoa, Tuhan nyatakan rencanamu dalam hidupku supaya keluargaku dipulihkan. Nah, Tuhan nanti akan bekerja sesuai tahapan-tahapan yang kita ikuti. Ya, tapi kemudian tidak perlu kita membantu Tuhan. Tuhan karena kesuwen tak bantu aja Tuhan, nggak bisa. Ya. Tapi jujur itu dulu saya sempat begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, saya harus mengakukan dosa juga karena dulu saya sempat begitu. Saya melihat kehidupan ekonominya Pak Doni waktu itu ya, wah kok kembang kempis kan gitu. Saya pikir Tuhan kok dapat diberkati toh, wis aku tak sing kerja Tuhan tak membantu engkau gitu. Bapak Ibu Saudara, tapi itu keliru ya. Jadi kita tidak bisa membantu Tuhan. Kita hanya bisa bersyukur, berterima kasih untuk Tuhan yang apapun yang Tuhan berikan dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Oke, saya closing dengan 1 Yohanes. Mari sebelum kita nyanyi pujian, sebelum kita pulang, 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes 1 ayat 8, 9 dan 10. 1 Yohanes 1 ayat 8, 9 dan 10. Sambil kita menyiapkan, Bapak Ibu Saudaraku, kita itu enggak ngerti kelakuan atau sifat karakter dari nenek moyang kita. Kita itu mungkin mengenal hanya kakek nenek. Bersyukur kalau ada yang kenal buyut. Tetapi di atas buyut rasanya kita semua sudah enggak ngerti. Kita hanya ngerti mereka dari cerita orang tua kita. Saya malah enggak kenal buyut, saudaraku. Bahkan Pak Doni itu sudah ditinggal mati orang tuanya ketika masih kecil. Jadi sudah jarang orang mengenal di atas buyut, di atas kakek buyut. Kalau sekarang pun sudah susah ngalami buyut itu karena orang semakin pendek usianya. Nah, kita nggak pernah ngerti sisi gelap dalam hidup mereka. Bu Febo pernah dikasih tahu nenek, ya Oma. Oma pernah bilang, Febo, hati-hati ya, kita ini keturunan orang jahat. Kita ini keturunan penjahat. Jadi neneknya Bu Febe, omaknya Bu Febe itu sudah gembala waktu itu, sudah dalam posisi bertobat melayani. Tapi dia mengingatkan Febe, hati-hati ya.
Torang ini keturunan orang jahat, gitu Pak, orang Manado. Keturunan orang jahat, generasi kita di atas itu mengerikan hidupnya. Begitu. Dan Bapak Ibu, saudaraku, kami dari pihak ibu itu juga, kakek buyut saya itu mati dibunuh, saudaraku ya. Dia tuan tanah di Wonosobo, tapi mati dibunuh sama anak angkatnya. Jadi anak angkatnya ini ingin menguasai hartanya karena memang tanahnya banyak di Wonosobo. Dan dibunuh, ditubus pakai linggis suami istri gitu. Jadi ada sisi gelap. Nah, kenapa seperti itu? Katanya kakek nenek dulu jahat sama orang. Jadi sama memperlakukan orang lain itu jahat gitu, sehingga orang dendam, orang benci. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak pernah ngerti seperti apa generasi kita di atas. Jadi kalau kita mungkin bergumul dengan kepribadian kita, langkah paling tepat adalah kita datang kepada Tuhan. Karena Dia yang ngerti, Dia yang ciptakan kita, Dia yang ngerti juga pola generasi di atas kita yang kita nggak tahu. Jadi makanya Alkitab berkata di dalam Yesus kita itu ciptaan baru. Di dalam Yesus kita itu diputuskan dari semua pengaruh di atas. Kalau kita menyadari dan mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oke, saya baca ya 1 Yohanes 1 ayat 8 mulai. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini yang pertama. Jadi kalau kita nggak berkata aku nggak punya dark triad personality, aku nggak punya sisi gelap dalam hidupku, kita menipu diri kita sendiri dan kita tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau jujur, kita harus berkata bahwa tadi Pak Ari bilang semua kita punya sisi itu. Ya. Jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau ngaku, Tuhan adil, Tuhan setia, Dia ampuni. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi kalau kita nggak ngaku itu kita menipu diri sendiri dan kita membuat Tuhan menjadi penipu. Jadi mari kita jujur membawa hati kita, membawa hidup kita untuk Tuhan membenahi kepribadian gelap yang ada di dalam hidup kita itu. Supaya itu tidak turun kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tempat dudukmu engkau duduk, mari berkomunikasi dengan Tuhan. Katakan, Tuhan selidiki aku, Tuhan lihat hatiku. Biarkan Tuhan lihat apakah aku mengasihi Tuhan. Ampuni sisi gelapku Tuhan. Yang seringkali Roh Kudus sudah katakan, seringkali Roh Kudus sudah tunjukkan, tetapi aku melanggarnya, aku melewatinya. Di tempat dudukmu engkau berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan operasi aku sekarang, bedah aku sekarang. Aku putuskan segala kutuk dari nenek moyang. Aku putuskan warisan kepribadian gelap dari nenek moyangku yang aku tidak tahu. Penyembahan berhala, roh hutang. Bapak Ibu Saudaraku, hutang kadang-kadang menjadi satu gejala yang menurun. Perceraian menjadi satu kutuk yang menurun. Kalau generasi di atasnya mengalami perceraian, ada anaknya, ada cucunya yang juga mengalami perceraian. Kematian muda, itu juga adalah sebuah kutuk dari nenek moyang. Kegagalan, engkau selalu gagal, itu juga bisa warisan dari generasi di atasnya. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu, operasi hidupku, bedah rohaniku, dan biarkan Tuhan bersihkan sisi-sisi gelap dalam hidupku yang aku tidak pahami, yang aku tidak mengerti. Aku berpikir aku sudah baik,
Aku berpikir aku sudah bertobat, tapi ternyata masih ada hal-hal negatif yang mengikatku, yang menggangguku Tuhan. Putuskan Tuhan, bebaskan aku pagi hari ini. Dan biarkan aku pulang membawa kemerdekaan buat diriku dan untuk keluargaku Tuhan. Mari kita ngaku dosa di hadapan Tuhan. Masing-masing kita di tempat dudukmu sebelum kita pulang. Akui dosamu, akui dosamu, akui dosamu. Haleluya. Engkau baik mengingatkan kami Tuhan. Kami milik-Mu, ku berserah padamu. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar adalah jiwa kita sendiri. Musuh terbesar adalah pikiran kita sendiri. Haleluya. Ampuni kekerasan kepalaku, ampuni kekerasan hatiku Tuhan. Aku selalu berdalih, aku selalu membela diri, aku selalu beralasan ini dan itu. Tuhan, bebaskan aku dari kebenaran diri sendiri. Bebaskan aku dari sifat selalu merasa benar dan membela diri. Tuhan, aku menyembah-Mu. Bebaskan keluarga kami, sembuhkan anak-anak kami, sembuhkan pulihkan generasi di bawah kami, anak cucu kami. Haleluya. Kalau kita jadi tukang khawatir, anak-anak kita gak punya mental pemberani. Mari putuskan roh kekhawatiran itu. Haleluya. Aku alirkan kekuatan kepada anak-anak dan cucuku. Aku alirkan kekuatan kepada generasi di bawahku. Aku alirkan kekuatan, kemerdekaan, kemenangan, pemulihan kepada generasi di bawahku. Mereka menjadi keturunan ilahi. Haleluya. 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 Tuhan mau menyelamatkan aku. Tuhan mau memulihkan aku. Tuhan mau membebaskan keluargaku. Anak-anak kami diberkati. Anak-anak kami disembuhkan. Anak-anak kami dipulihkan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembuhkan, pulihkan kami kembali kepadamu Tuhan.
menegur Israel, Dia selalu mengingatkan dosa nenek moyang mereka. Baca di kitab Raja-Raja, dosa nenek moyang diingat oleh Tuhan, karena dosa itu gak pernah diselesaikan. Ketika seorang raja jahat selalu dibilang sesuai dengan kelakuan bapaknya, sesuai dengan kelakuan nenek moyangnya. Dosa yang tidak terselesaikan tetap tercatat di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang, kami tidak mau menyerah Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku, pesan Tuhan buat Anda yang datang pagi hari ini, engkau pulang, tolong pasanganmu. Engkau pulang, bantu pasanganmu, dipulihkan, bantu pasanganmu. Kalau engkau mendeteksi itu ada dalam pasanganmu, jangan hakimi. Bantu dia untuk terlepas dari kepribadian yang negatif itu. Saling membantu sesama pasangan. Bantu anakmu supaya anakmu terlepas dari sisi gelap yang ada di generasi dan keturunan kita di atas. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lalu sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
Biarkan Tuhan memulihkan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dan kami akan nasihati, kami akan jadi berkat Tuhan. Pulihkan kami, supaya kami bisa menjadi alat pemulih untuk keluarga kami. Diberkati pribadi lepas pribadi, diberkati keluarga lepas keluarga, diberkati persembahan yang mereka sudah bawa, diberkati hidup yang sudah mereka taruh di hadapan-Mu Tuhan. Dan sekarang pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Engkau diutus kembali ke rumahmu, ke masyarakatmu, ke tempat kerjamu, ke sekolahmu. Bawalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu tak bercacat sempurna sampai Yesus menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Persembahan ada di bawah. Persembahan ada di kotak di bawah di tangga. Tuhan berkati.